Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alden Febriansyah dengan NIM 200512040005 dari kelas TI angkatan 2020. Sebelum mulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang standarisasi jaringan. Standarisasi adalah penentuan ukuran yang harus diikuti dalam suatu golongan. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan komunikasi dapat terjalin dengan baik pula. Nah, OSI dan TCP/IP. Perbedaannya, OSI merupakan model jaringan yang dikembangkan oleh ISO International Standard Organization untuk melakukan sebuah standarisasi proses pembentukan jaringan yang dimiliki oleh masing-masing vendor pembuat jaringan komputer. Lalu ada TCP/IP, standar komunikasi data yang digunakan jaringan internet dalam tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan. Berikut adalah model dari OSI dan TCP/IP. Nah, pada model OSI, layer pertama terdapat physical layer yang bertanggung jawab mengirimkan data melalui media transmisi. Lalu di layer kedua, ada data link layer, menambahkan MAC address pada paket. Lalu ada layer ketiga, network layer, yaitu bertanggung jawab menambahkan alamat jaringan pada paket. Kemudian layer keempat, transport layer, bertanggung jawab mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Kemudian ada layer kelima, session layer, membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Kemudian ada layer keenam, presentation layer, memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Kemudian ada layer ketujuh, application layer, menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Pada TCP/IP model, terdapat 4 layer, di mana layer pertama, network interface layer, mengirim dan menerima data dari media fisik. Kemudian ada layer kedua, internet layer, mengirim ke alamat yang tepat. Lalu ada layer ketiga, transport layer, mengadakan komunikasi antar host. Lalu kemudian layer terakhir, layer keempat, application layer, mendefinisikan aplikasi yang dijalankan jaringan. Nah, kemudian ada perbedaan OSI dan TCP/IP. OSI mengacu pada interkoneksi sistem terbuka. OSI kurang handal, koneksi kurang, dan berorientasi koneksi. Kedua layanan disediakan oleh lapisan jaringan dalam model OSI. Kurang populer, protokol independen. Kalau TCP/IP mengacu pada Transmission Control Protocol. TCP/IP lebih handal. Lapisan jaringan model TCP/IP hanya menyediakan layanan tanpa koneksi. Digunakan sehari-hari untuk mengakses internet. Protokol spesifik. TCP/IP dan UDP. Tadi kan sudah dibahas TCP/IP itu pengertiannya dan macam-macamnya. Kemudian di sini ada UDP, adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. UDP digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas transfer data dengan sangat cepat. Proses transfer pesan bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan hubungan konektivitas antar host. UDP bekerja secara berurutan. Data yang dikirim bisa dipastikan sudah terkirim atau tidak. Sedangkan TCP/IP memungkinkan tiap komputer dapat saling berhubungan berorientasi pada sambungan sebelum data ditransfer. TCP bekerja mengirim data secara berurutan. Memiliki layanan flow control, melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari
dari lapisan aplikasi, mengirimkan paket secara one-to-one. Kemudian ada network protocol. Pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan memindahkan data IP melalui saluran telepon. Kemudian ada Simple Mail Transfer Protocol SMTP, protokol yang umum digunakan untuk mengirimkan email. Untuk pengiriman email, protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Hypertext Transfer Protocol (HTTP), protokol yang digunakan oleh World Wide Web (WWW). HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Telecommunication Network (Telnet), protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau Local Area Network. Kemudian ada File Transfer Protocol (FTP), protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah network. Kemudian ada Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Switch Socket Layer (SSL), protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL APC Linux dapat menggunakan perintah a2dismod. Simple Network Monitoring Protocol (SNMP), protokol yang digunakan untuk memonitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini MRTG, Dedut, dan lain-lain. Kemudian ada Secure Shell, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintah SSH, User at IP Server. Kemudian ada Post Office Protocol version 3, POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Kemudian ada Internet Message Access Protocol, protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Internet Control Message Protocol (ECMP). ECMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Kemudian ada Point-to-Point Protocol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Domain Name System (DNS), Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer. Name Resolution di jaringan yang menggunakan TCP/IP (Transmission Control Protocol) atau Internet Protocol. HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Nah, kemudian ada yang namanya port, mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Macam-macam port, ada well-known port, di mana range antara 0 sampai 1023 hanya dapat diakses oleh sistem akun atau root akun. Port umum yang ditetapkan oleh IANA, Internet Assigned Number Authority. Registered port, yaitu di antara range 1024 hingga 49151, dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user akun biasa. Kemudian ada port number dari
well-known port atau reserved port. Gambarnya seperti di tabel tersebut. Kemudian ada registered port. Port number dan application-nya terdapat pada tabel tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.